Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun a'lamu annahunna haqqun ma'apamru'un an maslamatin illa zadahullahu biha izzan. Ada tiga yang memberitahu oleh aku bahwasanya tiga ini hak. Tidak memberi maaf oleh seseorang daripada kesalahan orang yang menganiaya, kecuali menambahi akan dia oleh Allah dengan memaafkan, dengan penganiayaan yang dimaafkan tadi, izzan akan kemuliaan. Wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin, tidak membuka oleh seseorang atas dirinya pintu meminta-minta, ya betari biha kasratan, hal keadaannya mencari ia dengan meminta-minta, kasratan akan memperbanyak, illa zadahullahu biha fakran, kecuali Allah tambahkan dengan masalah meminta tadi akan kepakiran. Maka itu kita tidak boleh meminta. Kalau dalam kitab hikam, mengharap orang memberi itu tidak boleh, dicela sudah. Mengharap pemberian orang itu sudah dicela. Cuman kalau orang memberi, jangan tidak diambil. Sahabat Umar dikasih Nabi sesuatu, kata sahabat Umar, jangan ngasih saya ya Rasulullah, masih banyak lagi yang butuhkan. Kata Nabi, ambil dulu. Kalau kau butuh, pakai. Kalau tidak, sedekahkan. Yang penting engkau tidak meminta dan tidak mengharap. Maka itu tidak boleh mengharap-harap pemberian orang, apalagi meminta. Siapa orang yang suka meminta-minta, nanti dibukakan Allah pintu kepakiran. Kita ini yang bisa kepelisit, cakap, dekat lebaran kadang bisa minta THR. Ini yang melisit cakap nih. Kalau minta, nanti terlibat sering dijadikan adat istiadat minta-minta, nanti bukan malah sugih, pakir nanti. Ya pakir. Maka tidak usahlah kita meminta-minta, dikasih ambil, tidak dikasih jangan minta. Ya, karena kalau orang meminta, nanti Allah tambahkan kepakiran, nanti dikasih orang, nanti tahun depan minta lagi dia. Jadi mengharap terus, pakir jadinya. Maka jangan pernah membuka pintu meminta-minta. Tapi kesian juga lah kita sekarang ini. Ada anak-anak kadang berkeliaran meminta-minta. Mestinya kita orang tua jangan dibiarkan. Kalau anak itu ingin, jangan menjadi orang fakir. Biarlah sakit-sesakitnya lah. Kami dulu waktu mondok di Pekalongan, tidak ada berduit, sesakit-sakitnya lah. Tidak mau minta dengan kawan. Kalau tidak minjam cuma berhutang. Itu pun tidak berani banyak berhutang.
Tapi kalau banyak berhutang, datang duit, habis bayar hutang, nanti tutup lubang gali lubang, tahan makan ubi kayu yang karas tuh. Kalau saya biasanya kalau beli tahu di sana itu ada tahu namanya, panjang bebontal, tapi rasanya kada nyaman, kanyol-kanyol, tapi kenyang. Kalau tahu kan kecil, yang panjang bebatang tuh, nah itu baru sehat. Tapi yang namanya santri perut lapar, makan inalah, makan yang penting kenyang. Jangan kita meminta-minta. Nah, kalau minta-minta nanti fakir. Tapi kalau kita sabar, nanti mudah-mudahan dihapuskan Allah kefakiran untuk kita. Wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba sadaqatin, tidak membuka oleh seseorang atas dirinya akan pintu sedekah, tidak akan membuka pintu sedekah, ya betari biha, hal keadaannya mencari mengharap ia dengan bersedekah akan ridha Allah Ta'ala, illa zadahullahu biha kasratan, kecuali menambahi akan dia oleh Allah sebab bersedekah tadi akan mendapatkan yang lebih banyak. Maka siapa orang yang suka bersedekah, itu tandanya Allah menghendaki rezekinya tambah mudah, rezekinya tambah dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang bersedekah itu aziyadah, tambah. Ya, kalau bersedekah tajlibur rizqa wa tadfa'ul bala. Inna shadaqata tajlibur rizqa wa tadfa'ul bala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya sedekah menarik rezeki yang belum ada dan bisa menolak bala. Dulu kami waktu di PHI tinggal di asrama Bengkinang. Di dekat Bengkinang itu di penyimpangan dulu ada pompa air. Pompa airnya tidak pakai jenamo, pakai ingkol. Dulu pompa air beingkol, mana ada pakai jenamo model begini. Sekarang tinggal picit keluar banyunya. Dulu beingkol. Maka kalau subuh kami jam 4 sudah mulai mengambil air pakai geligin. Karena kalau habis sholat subuh baru ngambil air, antrinya sampai pagi. Orang ramai, antri geligin sampai 40 geligin sampai ke jalan. Kalau subuh orang dede belum. Jadi jam 4 kami bangunan ambil air. Cuman kalau jam 4 itu ngambil air, pompa itu kalau dipompa dede airnya ringan. Dia kalau meisap, baru keluar air. Dipompa ringan kada meisap. Supaya meisap, pancing dengan air, bawa air seember, nah ditumpah air ke mulut gua, baru diguncang-guncang pompanya tuh, habis seember air tuh, nah, nanti keluar tuh kesat tuh. Kalau ada kesat keluar air yang seember tadi terbulik, bahkan menarik air yang ada di dalam pantat bumi itu. Nah, jadi kalau kita sedekah air seember, nanti bisa menarik air yang ada di pantat bumi sebanyak-banyaknya. Azan. Maka itu kata Nabi, inna shadaqah tajlibu rizqa, menarik rezeki yang belum ada. Kalau kita pelit dengan air seember tadi, udah ada yang mau bersedekahnya untuk memasukkan ke mulut kumpa, maka air yang di perut bumi tidak dikeluarkan. Tapi kalau disedekahkan seember tadi, sumbangkan, masukkanlah ke mulut kumpa, maka air yang kita sedekahkan tidak hilang, nanti balik lagi ke ember, bahkan menarik air yang masih ada di pantat bumi. Nah, begitulah sedekah. Kalau kita bersedekah, duit yang kita sumbangkan nanti diganti Allah, bahkan menjadi sebab menarik rezeki yang belum ada. Nah, ini namanya inna shadaqah tajlibu rizqa. Yang kedua, watat paul bala, orang bersedekah itu menghilangkan bala. Kita jangankan dengan kawan,
kita selalu sedekah jadilah dengan anjing. Kalau ada anjing kita kasih makan, ada anjing datang ke rumah kita kasih makan, kada bakal digigitnya. Tapi kalau ada anjing kita lempar bakal digigitnya. Tapi kalau kita kasih makan terus, anjing itu ingat dia. Di kampung kami ada orang yang suka melihara anjing. Anjing kasih makan terus, ninggal orang ini, ninggal. Dikuburkan seminggu anjing itu nunggu kuburan. Kada berjauh. Di kuburan dulu lah. Tahu dia kalau majikannya dibawa ke kuburan tuh. Tidak mau. Tapi entahlah baca Yasin kayaknya tahu juga. Yang jelas anjing itu seminggu di kampung kami, kisah nyata, tidak mau dia ninggalkan. Kenapa? Anjing itu ingat jasa orang tuh. Karena dialah yang ngasih makan dari kecil sampai ke besar. Meninggal iringinya, ikut dia ke kuburan, duduk di kuburan tuh. Sudah seminggu baru ditinggalkan. Makanya kita mungkin ikut kita dia. Kalau orang meninggal dunia seminggu baca Yasin setiap malam sampai 7 hari. Rupanya anjing pun sampai 7 hari juga nunggu di kuburan. Nah, itu kan kalau kita bersedekah dengan anjing saja kada bakal digigitnya. Kenapa? Sedekah itu menolak daripada segala bala. Dan kata Nabi tidak akan menyumbangkan, menyedekahkan hartanya kecuali nanti ditambah Allah yang banyak daripada yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.